Pilkada serentak 2024 melahirkan pemungutan suara ulang seiring putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk palu pada 24 Februari 2024. Ada 24 daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang, mulai sebagian hingga total di seluruh TPS. 6 diantaranya adalah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kabupaten Buru, Maluku, Kabupaten Siak, Riau, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Keenam daerah tersebut sudah melangsungkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang berbeda-beda. Di Kabupaten Banggai misalnya, PSU hanya digelar di 2 kecamatan pada 5 April 2025. Hasilnya, duet Amiruddin Tamoreka Furhanuddin Masulili mendapatkan 95.073 suara, mengungguli pasangan calon lainnya yakni Sulianti Murad Samsul Bahri dengan perolehan 94.176 suara dan Herwin Yatim Happy Yaremia Manopo sebanyak 27.227 suara. Tidak puas dengan hasil tersebut, pasangan Sulianti Murad Samsul Bahri kembali melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, mereka telah menggugat hasil Pilkada serentak 2024 dan MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang di 2 kecamatan. Langkah serupa ditempuh Mustafa Besan Hamzah Buton, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Buru Maluku. Mereka kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi lantaran tidak menerima hasil pemungutan suara yang digelar pada 5 April 2025 di 2 TPS. Sebelumnya, dalam sidang perselisihan hasil Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian gugatan pasangan tersebut, sehingga lahir perintah pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Deboahe dan TPS 19 Desa Namlea. Begitupun hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Siak yang kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini, penggugatnya adalah Irving Kahar Sugianto, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Siak nomor urut 1. Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 3 yang merupakan petahana Alfedri Husni Merza menggugat hasil Pilkada serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan sebagian permohonannya dikabulkan. Satu diantaranya adalah pemungutan suara ulang di 3 TPS. Namun, kendati sudah digelar pemungutan suara ulang, kemenangan Afni Samsurizal tidak tergeser. Dalam Pilkada Kabupaten Siak 2024, pasangan calon yang diusung Nasdem, Golkar, dan Demokrat itu telah dinyatakan sebagai pemenang, mengalahkan Alfedri Husni Merza dan Irving Sugianto. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Barito Utara, dan Kepulauan Talaud pun bernasib sama. Pasangan calon yang tidak menerima hasil PSU kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Anggota KPU RI, Idam Holik, mengatakan pihaknya masih menunggu publikasi daftar perkara perselisihan hasil pilkada yang termuat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK untuk memastikan lanjut sidang atau tidak. Namun, jika permohonan perselisihan hasil pilkada tidak diregister dalam BRPK lantaran dianggap tidak memenuhi syarat, maka KPU akan menetapkan pemenang dalam pemungutan suara ulang sebagai pasangan calon terpilih. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan gugatan hasil pemungutan suara ulang merupakan hak para pasangan calon dan pihaknya mempercayakan semua proses gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, hasil pemungutan suara ulang yang digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi menjadikan terbukanya akses keadilan bagi peserta pemilu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dijadikan sebagai proyek. Untuk itu, ia meminta Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan para penggugat hasil pemungutan suara ulang. Politikus Golkar yang aktif Himpunan Mahasiswa Islam ini menegaskan pemungutan suara ulang itu cukup sekali karena pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada serentak 2024 sudah diberikan kesempatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku tidak setuju jika pemungutan suara ulang dilakukan lebih dari 1 kali karena akan berdampak pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Zulfikar meyakini dalam sistem pemilu apapun,
tidak ada yang selalu bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum di saat yang bersamaan.